Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Amin. Tidak terasa malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-27. Kalau menengok situasi panasnya matahari tadi siang, rasanya tidak terlalu terik. Bagaimana dengan malam hari ini? Agak terik atau pertengahan? Kalau agak pertengahan, ada kemungkinan besar di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Dan kita masih Allah panjangkan usia, masih dianugerahkan umur yang panjang, masih disehatkan, dan yang paling utama masih diberikan taufik dan hidayah serta inayah, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menghidupkan malam-malam Ramadan yang kebetulan ini malam adalah malam ke-7 dari 10 malam yang terakhir dari bagian yang ketiga yang telah dibagikan sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi. Di antaranya 10 malam yang pertama di mana Allah mengobral rahmatnya kepada umat ini. 10 malam kedua di mana Allah tabaraka wa taala mengobralkan ampunannya. Dan ini 10 malam yang terakhir atau 7 dari 10 malam yang terakhir di mana Allah tabaraka wa taala lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pengobralan terhadap utaqa'u minan nar, pembebasan kita dari siksaan api neraka. Semoga kita semua yang ada di masjid ini mudah-mudahan Allah bebaskan dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jujur saja saya yang mendapat tugas menyampaikan tausiah Ramadan di malam ke-27 ini agak sedikit bingung. Bingung kenapa? Karena hampir sudah disampaikan di dalam masjid ini semuanya. Ada kajian subuh, ada kajian zuhur, ada kajian tarawih. Malam ini ada pula lagi tambahnya ustazah cilik. Ustazah siapa? Hilang lah ya. Tadi saya nanya sama beliau, ustazah ngomongin apa sih? Ngomongin ghibah ustaz, katanya. Allah karim. Atadruna mal ghibah? Ini tadi karena terlalu semangat suaranya melingking jadi tak kedengaran apa yang ngomongin Pak ya. Jadi biar tak sia-sia yang disampaikan, saya ulas sedikit apa yang beliau sampaikan agar dia dapat pahala dan kita semua dapat ilmu dan pahala. Amin. Zikruka akhaka bima yakrahu. Saya ngomongin tentang ghibah Ustaz.
Maksudnya apa Ustaz? Umpama utia ambo uswo. Umpamo, ya. Lalu ibu cerita sama kawan atau bapak cerita sama tetangga, Ustaz itu berani tunjuk-tunjuk utia uswo. Walaupun utia ambo uswo, andai kata itu dibicarakan di belakang saya dan saya tidak terima, pakat bahat dahu, maka kau sudah pakat agak tahu, maka kau sudah melakukan perbuatan ribah. Zikruka akhaka bima yakrahu, kau menceritakan kejelekan saudaramu yang apabila saudaramu tahu kau menceritakan itu, maka dia akan marah kepadamu. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kau menceritakan tentang seseorang yang kau ceritakan itu tidak ada pada diri orang itu. Apa kata Rasulullah? Faqad kadzabtahu, maka kau sudah melakukan perbuatan kebohongan. Dan pembohongan, al-qatlu asyaddu minal qatl, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, perbuatan bohong. Kita mengatakan sesuatu yang tidak ada pada orang itu, maka kita sudah melakukan sebuah kebohongan, dan kebohongan itu sama dengan fitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Inilah yang disampaikan oleh anak kita tadi. Mudah-mudahan kita semua jauh dari sifat itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sementara saya sendiri ingin menyampaikan apa? Ini saya merasa berkewajiban, Pak. Kita sudah menjalani 27 malam Ramadan. Sedang menjalani, sudah melewati 26 hari puasa. Sementara kita tahu bahwa Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ramadan ini bulannya Al-Quranul Karim. Maka pertanyaan utamanya adalah, dan ini harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sejauh apa interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Quran ini? Allah sudah mengatakan tadi, syahrul sejauh apa Al-Quran membentuk kita selama bulan Ramadan ini? Atau setidaknya apa yang sudah kita pahami terhadap Al-Quran ini? Sebagai anak bangsa, sebagai anak Riau, sebagai anak Pekanbaru, sebagai umat Islam, apa? Apalagi sekarang katanya tahun politik, Pak. Ya, ada kemarin isu mengatakan jangan ngomong politik di masjid. Saya bantah, hampir seluruh masjid yang saya datangi selama Ramadan ini saya katakan wajib ngomong politik di masjid, fardu ain malah. Kenapa wajib? Saat ibu-ibu protes harga bawang naik, maka pada saat yang bersamaan ibu sudah ngomong tentang politik. Saat ibu-ibu pening melihat cabai mahal, maka saat bersamaan ibu sudah ngomong politik. Saat kita ngomong tentang bensin naik, Pak, saat yang bersamaan kita sudah ngomong tentang politik. Maka politik wajib diomongin. Orang Rasulullah sahaja berbicara dan mensiasati strategi perang di dalam masjid kok. Untuk apa membuat strategi perang di dalam masjid? Untuk merebut kekuasaan. Bukankah merebut kekuasaan itu politik? Politik. Wajar saja kemudian Buya Hamka mengatakan segenggam kekuasaan lebih baik daripada sekeranjang hikmah. Ini masjid kita ini kayaknya tidak mungkin kita ceramah kalau tidak wali kota ya, Pak. Kalau tidak wali kota harus sendiri, Pak. Tanda tangan setuju. Jadi ceramahnya. Kalau kata nggak ada cerita Santa Barbara Ramadan berarti halaman belum. Nggak ada tanda tangan. Kira-kira ada nggak tausiah malam ini? Itu tanda tangan aja, Pak. Apa tanda tangan itu? Politik. Nah, sekarang saya tanya, sejauh apa kita paham politik selama kita berinteraksi dengan Quran selama bulan Ramadan ini? Kita bukan orang Arab. Quran ditulis dengan bahasa Arab. Dibacakan terjemahannya. Ini masih ada lebih kurang 4-3 hari lagi. Di awal Ramadan
Cuma saya waktu itu kajian suku Ustaz ya. Udah lobe itu Pak, saya dari Panam, negara bagian Panam. Itu naik mobil, udah lobe jamaah sasaknya, aduh, jadi tidak semangat waktu itu sebetulnya. Tapi waktu itu sudah sampaikan, ya, di awal-awal Ramadan, ini bulan Quran, kita harus akrab dengan Quran. Selama ini kita jauh dengan Quran, Pak. Buktinya apa? Hampir seluruh bupati di Riau masuk penjara, betul atau tidak? Loh, kok ini itu? Banyak bupati juga. Hampir seluruh bupati di Riau masuk penjara, betul tidak? Bupati Rohul masuk penjara, Bupati Rohit masuk penjara, Bupati Siak masuk penjara, Bupati Pelalawan masuk penjara, Bupati Jamban masuk penjara, betul nggak? Seluruh gubernur kita masuk penjara, betul atau tidak? Bagi-bagi tuan-tuan tapi itu kenyataan. Kenapa saya sampaikan ini? Saya ceramah di luar daerah, ditanya Ustaz, kenapa gubernur Ustaz terus penjara semuanya? Bingung saya jawab. Apa sebab? Karena kita tak paham Quran. Habis waktu Ustaz. Kalau waktu itu mau berhenti. Siapa yang peduli kemarin? Saat ada orang menistakan Quran, ya, ayat Al-Maidah 51, siapa yang selama ini paham? Tidak ada paham kan? Padahal itu Al-Maidah 51 1400 tahun yang lalu sudah ada. Untung ada cahaya purnama. Kalau tidak ada cahaya purnama itu tidak akan masih tetap dalam gurita Indonesia. Untung ada cahaya purnama itu yang mudah diceraikan sama bininya, Pak. Ya kan? Mengangkat masalah Al-Maidah 51. Kemana saja umat Islam selama ini? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Hai orang yang beriman, jangan pilih orang Yahudi, jangan pilih orang Nasrani sebagai pemimpinmu. Ini ayat sudah turun 14 abad yang lalu. Tapi selama ini kita tidak peduli kan? Maka sadar saja kemudian ayat di dalam surah Fatir Allah mengatakan, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafainahum min ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Ada orang yang telah Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka zalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya zalim apa? Dibaca Al-Quran tapi tidak tahu apa yang dibaca. Itu. Ini kemarin tidak tahu kemarin, entah hari ini, entah salah satu ormas di Indonesia, entah di Hongkong, ada bunga, ada Rohul, kayak Israel. Itu Bona bin Hongkong bin Bahdul. Sudah jelas Israel itu negara apa? Negara penjajah. Dan Indonesia di dalam undang-undang sudah menyatakan bahwa penjajahan di atas permukaan bumi harus dihapuskan karena tidak berperi kemanusiaan. Kok ada ormas Islam di Indonesia memutus? Cilaku. Tolong Pak, Bapak yang mengurus di lembaga itu tolong sampaikan umat Islam kecewa. Lionel Messi saja, Lionel Messi yang punya pemain Barcelona apa? Sampai saya dulu main itu. Tapi ini tidak paling nomor paling goblok. Ya, Argentina disuruh main sama Israel ditolak karena alasan kemanusiaan. Ini ormas salah satu ormas terbesar di Indonesia. Sok akrab. Ada apa ini? Tolong sampaikan. Saya sebagai umat Islam protes pada Anda. Bapak protes tak? Itu, ya Allah, yang kering kita lihat saudara-saudara kita dibantai itu. Ibu-ibu diperkosa, ibu-ibu dibunuh, ibu-ibu ditusuk dengan pisau. Datang di sana. Karena alasan kemanusiaan itu, sakit ini orang. Nah, akhirnya Al-Maidah 51 dalam konteks pemilihan pemimpin di Riau, dan Pak, saya harus sampaikan ini Pak, ini wajib saya sampaikan. Ya, saya minta izin sama anggota KPU ada. Saya bantu Anda untuk mensosialisasikan pemilu kada tahun 2018 setelah Ramadan ini. Tolong nanti isi amplopnya ditambahin gitu. Ya, baik. Ini di Riau alhamdulillah Al-Maidah 51
Gubernur Riau. 1, saya kasih tahu nih, Samsuan. 2, Lukman Edi. 3, betul-betulnya Pak Firdaus. Yang keempat, Andi Rahman. 1, 2, 3, 4. Semuanya muslim, maka Al-Maidah ayat 51 tak perlu dirisaukan karena muslim semuanya. Lalu ayat apa yang harus kita pakai lagi Ustaz? Ada lagi Al-Maidah. Al-Maidah banyak ayatnya, tak 51 saja. Ada ayat lain, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinahum huzuran wa la'iba. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau pilih pemimpin orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan perolok-olokan. Paham Bu? Ada tak pemimpin umat Islam yang mempermalukan agamanya? Itu yang kayak Israel itu mengolok-olokkan agamanya, dia bongah dia hampur. Umat Islam ditindas saja sok entah apa dan entah sok pebo entah sok apa dan tentu dia saya. Itu mempermalukan agamanya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, dipakai sama dia. Nah, ayat ini mengatakan apa? Jangan pilih pemimpin yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan perolok-olokan. Rasanya Pak Samsuan tidak pernah mempermainkan agama. Alhamdulillah. Pak Lukman Edi juga tidak pernah mempermainkan agamanya. Itulah Alhamdulillah. Pak Firdaus, Alhamdulillah, saya tahu saya tidak pernah memperolok-olokkan agamanya. Alhamdulillah. Pak Andi Rahman rasanya tidak pernah memperolok-olokkan agamanya. Alhamdulillah. Masalahnya sekarang bagaimana dengan pendukungnya? Lihat satu-satu. Siapa yang mengusung? Siapa yang mengusung yang suka memperolok-olokkan agama? Sorry. Siapa Ustaz? Jangan tanya ke saya, tanya sama yang di luar. Itu tak boleh. Kalau ditanya ke saya, ini saya nanti itu tak boleh. Saya cuma kasih tahu saja. Ya, siapa di antara pendukung-pendukungnya itu yang memain-mainkan agamanya? Lingkari. Setahu saya yang empat itu orangnya baik semua. Alhamdulillah. Lalu kalau baik semuanya Ustaz, baca ayat lain lagi. Ada dalam surah Al-Isra. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Jelas 14 abad yang lalu Pak. Hai orang yang beriman, jangan pilih bapakmu. Bapak di sini bisa bapak mertua, bisa bapak kandung, bisa bapak nama, bisa bapak sepupu, bapak sepupu, bisa dapur. Masuk. Wa ikhwanakum, saudara kandungmu, masuk di dalamnya. Sepupu, abang kandung, abang sepupu, adik sepupu, abang ipar, abang sesuku, abang sekampung, masuk. Kapan tak boleh memilih bapak dan saudaramu itu? Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka mendahulukan kekufuran daripada keimanan. Jelas? Quran tak bukan omongan saya, itu Quran 14 abad yang lalu sudah ngomong. Bagaimana maksud
buat masjid Pak. Saya baru mainkan cukup masjid lah ya. Perhatian Pak Samsul kepada masjid gimana? Tanya sama manusia. Selama menjadi menteri desa tertinggal, Pak menjadi menteri dulu ya. Ya tanya sama desa-desa di tempat-tempat yang pelosok sana. Ada tak perhatiannya sama masjid? Pak Firdaus ini wali kota Pekanbaru. Tanya sama orang Pekanbaru, Bapak orang Pekanbaru kan? Tanya lah sama dia. Perhatiannya sama masjid ada atau tidak? Kemudian Pak Abdurrahman itu gubernur Riau. Ya, tanya sama penduduk Riau, ada tak perhatian Pak Abdurrahman sama masjid di Riau ini? Kalau ada, alhamdulillah. Gimana lagi carinya Ustaz? Lah, kalau perhatian mereka semua kepada masjid Ustaz, silahkan pilih orang yang paling rajin jamaah di masjid. Jadinya bukan hanya perhatian, rajin ke masjid itu penting. Dan rajinnya bukan waktu pilkada Ustaz. Kalau waktu pilkada saja, jangan dianggap itu. Di luar pilkada pun mereka suka berjamaah, itu lebih. Alhamdulillah Ustaz, rajin mereka semua. Kalau memang rajin mereka semua jamaah di masjid, cari yang paling rajin jamaah subuh ke masjid itu pilih. Yang paling rajin sholat subuh jamaah di masjid itu pilih. Ustaz, sama rajin orang Ustaz, gimana lagi pilih? Kalau sama-sama rajin juga, pilih siapa yang paling terakhir keluar dari masjid pagi hari. Itu pilih. Kenapa itu baru nyatakan Ustaz? Ini urusannya sholat. Awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Sholat ini sesuatu yang dipertanyakan pertama kali oleh Allah di akhirat. Dan sholat adalah konsekuensi. Ada apa namanya istilahnya itu ya? Ada komitmen. Itu komitmen seorang hamba kepada penciptanya. Kalau kepada Allah dia komit dengan sholatnya, saya yakin berkomitmen dengan manusia yang lain. Tapi kalau kepada sang pencipta saja yang tidak punya komitmen, awak berjuang, siap-siap kena jual. Nauzubillah sumanahu. Maka oleh karena itu ini wajib. Ini kita harus, jangan lagi gubernur kita masuk penjara. Malu, sudahlah yang terjadi ke depan. Gubernur tak boleh masuk penjara, wali kota jangan masuk penjara. Bangga kita jadi orang Riau. Sehingga apa? Cuma aurasna kita. Alladzina istafainahum min ibadina. Kami turunkan Al-Quran ini, kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami. Maka kita tidak termasuk yang pertama zalimun li nafsi. Kita hanya pandai membaca tapi kita tidak tahu apa yang dibaca. Kita juga tidak termasuk yang muqtasid wa minhum muqtasid, pertengahan. Jahat dibikin juga, sholat juga, nidok juga. Tetapi yang kita inginkan dan ini yang kita perjuangkan, sabiqum bil khairat, yaitu kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Sehingga apa? Pemimpin yang diinginkan itu seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, menggambarkan siapa Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang pemimpin yang ideal itu tersosok pada sosok baginda Nabi, di mana beliau azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya penderitaan kamu. Artinya apa? Berempati dia kepada kita, sayang dia kepada rakyat, dan suka dia kepada kita yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, hatinya lembut dan pemaaf serta penyantun. Kalau pemimpin yang seperti ini yang kita pilih, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kita impi-impikan akan menjadi milik kita semua, insya Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyaya bi taqwallah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi